Sekarang kita lanjutkan kuliah kita. Kita akan belajar prinsip kerja generator AC sinkron berdasarkan hukum Faraday. Ya, ini adalah contoh instalasi generator AC sinkron. Terlihat ada beberapa genset yang digunakan untuk mensuplai listrik pada bangunan. Ya, gambar ini memperlihatkan sebuah generator set atau genset. Ini adalah generator AC sinkronnya atau disebut dengan alternator. Ya, generator AC sinkron ini digerakkan oleh mesin diesel sebagai engine atau penggerak mula. Ya, sekarang kita akan mempelajari pembangkitan tegangan listrik pada generator. Dasarnya itu ya hukum Faraday bahwa EMF yang ditimbulkan adalah perubahan flux yang menginduksi coil terhadap perubahan waktu. Sebenarnya EMF ini ada dua macam, yaitu EMF transformasi yang diterapkan pada transformer dan EMF rotasi yang diterapkan pada generator ini. Jadi timbulnya EMF, itu EMF rotasi, kita memerlukan tiga hal, yaitu coil, lalu yang kedua medan magnet, lalu harus ada gerak relatif antara medan magnet dan coil, sehingga ada deflux per dt. Nah, EMF ini dapat juga dijelaskan dengan perkalian vektor antara medan magnet yang menginduksi konduktor dengan gerak. Sedangkan arahnya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan Fleming. Gambar ini menunjukkan penerapan aturan tangan kanan Fleming. Telah saya sebutkan di depan, kita membutuhkan konduktor, kita membutuhkan medan magnet utara dan selatan, dan kita membutuhkan gerak relatif antara konduktor dan medan magnet. Hal ini dapat dilakukan dengan medan magnetnya diam, konduktornya bergerak ke atas atau ke bawah, atau konduktornya diam, tetapi medan magnetnya bergerak ke atas atau ke bawah. Dalam gambar ini, medan magnetnya diam, konduktornya bergerak ke atas, dan itu ditunjukkan dengan ibu jari. Arah medan magnet ditunjukkan dengan telunjuk. EMF yang dihasilkan adalah perkalian vektor V cross B. Dan itu ditunjukkan dengan jari tengah. Karena jari tengah menunjuk ke depan, maka polaritas positif ada di depan dan polaritas negatif ada di belakang. Nah, sekarang kita mengamati bagaimana gelombang AC dihasilkan. Ini ada gambar generator kutub luar. Berarti kutub-kutub magnetnya itu diletakkan pada sisi luar sebagai stator. Dia diam, tidak bergerak. Kutub utara. Ini kutub selatannya. Lalu ada konduktor. Konduktor ini dalam bentuk kumparan jangkar atau kumparan armatur. Dia bergerak dengan cara berputar. Dalam ini searah jarum jam. Di ujung-ujung dari kumparan jangkar ini melekat slip ring A dan B dari bahan tembaga. Lalu ada sikat ini dari batang bahan karbon, itu melekat pada slip ring. Dan nanti beban listrik itu melekat pada sikat atau brush. Jadi kalau kumparan jangkar atau kumparan armatur diputar searah jarum jam, slip ring ini juga ikut berputar. Tetapi brush atau sikat ini diam, tidak bergerak. Jadi ada gesekan antara sikat dengan slip ring. Ya, begitu cara kerja dari generator kutub luar. Nah, sekarang kita mengamati bagaimana gelombang AC terjadi. Nah, ini saya gambar ulang kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara sebelah kiri, selatan sebelah kanan.
medan magnet dari utara ke selatan. Lalu ada kumparan jangkar. Ini saya gambarkan. Yang sebelah kiri itu melekat pada slip ring A, karena itu saya sebut aja ini A. Lalu yang kanan itu melekat pada slip ring B. Berarti ini saya sebut aja di B. Tuh. Nah, dia berputar searah jarum jam. Begitu. Berarti yang A ini naik, yang B ini turun. Ya. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan Fleming, maka ini arah EMF-nya masuk ke dalam atau cross. Yang B, arah EMF-nya keluar atau ini dot. Kalau kita gambarkan EMF-nya, maka EMF A adalah negatif. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kembali lagi ini. Karena dia stator, dia diam, berarti kutub utara sebelah kiri, kutub selatan sebelah kanan. Nah, kumparan jangkarnya sudah berputar. Berarti sekarang posisinya seperti ini. Yang melekat pada slip ring A di atas, yang melekat pada slip ring B di bawah. Ya, berarti arahnya A itu ke kanan, arah B-nya ke kiri. Kalau kita perhatikan sesuai dengan aturan kanan Fleming, itu berarti arah medan magnet dan arah geraknya itu sejajar. Berarti EMF yang dihasilkan adalah 0. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Tetap utara selatan, kiri kanan. Nah, sekarang kumparan jangkarnya berputar lagi kan searah jarum jam. Berarti posisi A di sebelah kanan. Jadi ini sebelah kanan posisi A. Nah, B-nya di posisi kiri. Berarti A-nya ini turun. B-nya naik. Berarti sekarang sesuai aturan tangan kanan Fleming, A ini menjadi dot. Jadi arah EMF-nya ke depan. Sedangkan B cross. Berarti arah EMF-nya masuk ke dalam. Berarti EMF A dia positif. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini utara selatan tetap. Nah, sekarang kumparan jangkarnya posisinya seperti ini. Berarti A berada posisinya di bawah. Ini A. B posisinya di atas, ini B. Nah, dia bergerak ke kiri, A-nya. B-nya bergerak ke kanan. Nah, sekali lagi ini karena sejajar menurut aturan kanan Fleming, dia EMF-nya 0. Nah, sekarang kita selanjutnya balik lagi ke posisi 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, berikutnya balik lagi ke posisi 1. Jadi A-nya sebelah kiri, B-nya kanan. Bergerak A-nya ke atas, B-nya ke bawah. A-nya cross, B-nya dot. Berarti dia akan negatif lagi. Nah, balik posisi 2. Balik lagi posisi 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita akan melihat bahwa yang dihasilkan tegangan AC. Nah, tegangan AC. Ya. Jadi inilah bagaimana kita menghasilkan gelombang AC. Ini pengertian tentang putaran dan frekuensi. Dalam gambar terlihat generator kutub dalam. Jadi kutub-kutubnya itu berada pada sisi dalam sebagai rotor. Dia berputar. Jadi ada 4 kutub atau 2 pasang. Kutub utara 1 berpasangan dengan kutub selatan 1.
kutub utara 2 berpasangan dengan kutub selatan 2. Lalu ada kumparan jangkar berada pada sisi luar sebagai stator, diam dan tidak bergerak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana putaran dan frekuensi. Jadi ini kumparan jangkarnya, ini 4 kutubnya. Jadi kita lihat ini kutub utara 1, ini kutub selatan 1, ini kutub utara 2, ini kutub selatan 2. Nah, sekarang dia berputar searah jarum jam. Berarti kutub utara 1 ini bergerak ke kanan. Maka EMF yang terjadi pada kumparan jangkar bernilai positif. Kita lanjutkan. Nah, karena dia berputar searah jarum jam, maka kutub utara sekarang pada posisi di kanan. Lalu kutub selatan 1, ini kutub utara 2, dan kutub selatan 2. Dia bergerak searah jarum jam ke kanan, maka EMF yang terjadi bernilai negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Sekarang kutub utara sudah berada di bawah, utara 1. Berarti selatan 1 di sini, utara 2 di atas, dan ini selatan 2. Maka EMF yang terjadi pada kumparan jangkar dia positif. Berikutnya, utara 1 sekarang sudah bergerak ke kiri. Utara 1. Selatan 1 posisinya di bawah. Ini utara 2. Ini selatan 2. Bergerak ke kanan, maka EMF yang terjadi ya dia negatif. Nah, proses ini berulang kembali ke 1. Jadi utara 1 berada pada posisi atas, gerak ke kanan, kemudian lanjutkan lagi terus, selatan 1 di atas, lalu utara 2 di atas, selatan 2 di atas. Jadi dia sekarang utara 1 di atas, dia positif lagi. Berarti sekarang gelombang AC-nya seperti ini. Nah, jadi kita melihat bahwa rotor, ini rotornya, berputar 1 putaran. Itu menghasilkan 2 gelombang listrik. Dari sini ke sini, ini 1 gelombang. Kemudian, ini gelombang yang kedua. Jadi 1 putaran fisik menghasilkan 2 gelombang listrik. Kalau kutubnya kita tambah menjadi 3 pasang, 1 putaran rotor menghasilkan 3 gelombang listrik. Jadi untuk P jumlah pasang kutub sama dengan 2, rotor berputar 1 putaran secara fisik 360 derajat, waktu yang dibutuhkan 1 detik, menghasilkan gelombang listrik 2 periode. Maka lamanya 1 periode adalah setengah detik. Frekuensi yang dihasilkan adalah seperti sama dengan 2 Hz. Jadi hubungan antara putaran dan frekuensi F sama dengan P dikalikan N. P jumlah pasang kutub, N ini dalam RPS, detik. Atau F sama dengan P dikali N dibagi 60. P jumlah pasang kutub, N dalam hal ini dalam RPM per menit. Jadi misalkan generator P sama dengan 3 diputar 1000 RPM, frekuensi yang dihasilkan adalah 3 kali 1000 dibagi 60 sama dengan 50 Hz. Atau generator punya P sama dengan 4, menghasilkan frekuensi 50 Hz, maka putaran yang dibutuhkan
N kali 50 dibagi 4 sama dengan 750 rpm. Nah, sekarang kita akan membahas pembangkitan tegangan satu fasa dan 3 fasa. Satu fasa itu artinya dalam satu periode itu dihasilkan satu gelombang penuh. Kalau 3 fasa dalam satu periode dihasilkan 3 gelombang. 1, 2, 3. Di mana jarak antara gelombang satu dengan gelombang lain itu 120 derajat. Jadi untuk menghasilkan tegangan satu fasa itu dibutuhkan satu kumparan jangkar. Sedangkan untuk pembangkitan tegangan 3 fasa itu dibutuhkan 3 kumparan jangkar. 1, 2, 3. Di mana jarak antara kumparan jangkar dengan yang satu dengan yang lain adalah 120 derajat. Demikian kuliah prinsip kerja generator AC. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang.